Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini saya akan membahas materi mengenai gelombang stasioner. Ini adalah materi kelanjutan sebelumnya. Gelombang stasioner itu terbentuk dari hasil interferensi atau perpaduan dua buah gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi arah baca berbeda. Nah, gelombang stasioner ini nanti amplitudonya itu selalu bernilai berubah-ubah ya di setiap saat. Jadi nanti amplitudo yang pertama berbeda dengan amplitudo yang kedua dan seterusnya. Nah, pola yang terbentuk pada gelombang stasioner seperti ini. Jadi bentuknya ini adalah bentuk pola gelombang stasioner akibat dari pemantulan gelombang sehingga terbentuklah pola seperti ini. Nah, gelombang stasioner sendiri kita bedakan menjadi dua. Ada gelombang stasioner dengan ujung bebas, ada gelombang stasioner dengan ujung terikat. Nah, pada gelombang stasioner kita dikenalkan dengan istilah perut dan simpul. Nah, ini ada simpul pertama nih. Ini ada perut pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya. Sama, ini juga perut 1, perut 2, perut 3, perut 4. Yang ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, dan seterusnya. Nah, gelombang stasioner dengan ujung bebas. Gelombang stasioner dengan ujung bebas itu diperlihatkan dengan pola gambar seperti ini. Nah, ujungnya bisa dilihat ini bebas. Jadi dia bergerak naik turun. Maka dikatakan ini adalah gelombang stasioner dengan ujung bebas. Nah, untuk pola gelombang stasioner dengan ujung bebas ini, kalau kita gerakan sebuah tali bergetar seperti ini, nanti ketika sampai sini nanti akan terjadi pantulan. Nah, pantulan sinar datang dengan sinar pantul berpadu karena dia memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, maka terbentuklah pola gelombang stasioner. Nah, bentuk persamaan simpangan pada gelombang stasioner ini untuk gelombang stasioner dengan ujung bebas ditulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Dengan Y-nya adalah simpangan, A-nya amplitudo, K-nya adalah bilangan gelombang, X-nya itu jarak, omega kecepatan sudut, T-nya adalah waktu. Jika kita ingin menentukan letak perut dari ujung pantul, ini namanya ujung pantulnya ya. Ini ujung pantul. Ini adalah titik asal getar. Nah, untuk menentukan letak perut dari ujung pantul, misalkan perutnya di sini, kita ingin hitung jarak dari sini ke sini adalah X. Nah, X ini bisa kita hitung menggunakan rumus X sama dengan N kali setengah lambda. Dengan N ini adalah orde. Nah, nilai orde itu kalau dia perut ke 1 berarti N-nya 0. Perut kedua berarti N-nya 1. Berarti kalau ditanya perut ke-7, N-nya adalah 6. Jadi selalu berkurang 1. Perut ke-8 berarti N-nya adalah 7 dan seterusnya. Lambdanya adalah panjang gelombang. Letak simpul dari ujung pantul dihitung menggunakan rumus X sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Di mana N ini adalah orde sama kayak tadi. Kalau ditanya simpul pertama berarti N-nya 0, simpul ke-8 N-nya 7, simpul ke-6 N-nya 5, dan seterusnya. Untuk misalkan di sini jaraknya ya, ini X, ini adalah simpul yang simpul kita cari, ini X itu dari sini sampai sini, ini adalah jarak simpulnya. Nah, untuk menghitung amplitudo gelombang stasioner pada ujung bebas, kita menggunakan rumus A. Amplitudonya sama dengan 2A cos kx. Ini persamaan yang kita gunakan untuk menghitung amplitudo gelombang stasioner. Contoh, sebuah gelombang stasioner merambat pada tali dengan ujung bebas. Jika panjang tali 75 cm, maka tentukan A. panjang gelombang jika perut kelima berjarak 25 cm dari titik asal getaran, B. jarak simpul ketiga dari titik asal getaran. Untuk menghitungnya, yang pertama kita mau menghitung panjang gelombang jika perut kelima. Nah, ada kalimat perut kelima. Perut kelima itu berarti kan N-nya adalah 4. Sedangkan di sini diketahui panjang gelombangnya jika perut kelima berjarak 25 cm dari titik asal getaran. Jadi dari sini titik asal getaran sampai sini itu perut kelima ya. Ini perut pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, perut kelimanya jaraknya 25 cm. Sedangkan panjang tali seluruhnya adalah 75 cm. Berarti jarak X-nya dihitung tuh selalu dari titik pantul, bukan dari titik asal getar, yaitu 75 dikurangin dengan 25 itu sama dengan 50 cm. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus X sama dengan N dikali dengan setengah kali dengan lambda. X-nya ini adalah jarak dari sini sampai sini adalah 50 cm ya. X-nya 50 cm dapat dari mana? Dari 75 dikurang 25 ya 50 cm.
4, N karena dia N-nya perut kelima berarti N-nya 4 kali setengah kali lambda akan didapatkan 4 kali setengah adalah 2 lambda, maka lambdanya adalah 50 dibagi 2 itu sama dengan 25 cm. Nah sekarang kita menghitung jarak simpul ketiga dari titik asal getaran. Simpul ketiga berarti kan N-nya 2, itu dari ujung pantul ya posisinya. Dari ujung pantul itu dari sini sampai sini dari ujung pantul posisinya. Nah, X itu sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Dengan mensubstitusi N-nya adalah 2 akan didapatkan 2 kali 2 4 tambah 1 itu 5 dikali 1/4 dikali 25 akan didapatkan 31,25 cm. Nah, itu jarak X itu dari titik pantul. Nah, yang ditanyakan jaraknya itu dari titik asal getaran. Nah, ini adalah titik O, titik asal getaran. Berarti kan jaraknya kalau dari sini ke sini saja 31,25, sedangkan totalnya 75. Jarak dari sini ke sini tinggal kita kurangin, 75 dikurang 31,25 yaitu 43,75 cm. Nah, ini adalah jarak dari titik asal getaran seperti itu. Gelombang stasioner dengan ujung terikat. Beda dengan yang tadi, kalau ini adalah gambar untuk gelombang stasioner dengan ujung terikat. Ujungnya itu diikat sehingga tidak bisa bergerak bebas. Kalau tadi kan bisa bergerak naik turun ya, karena ada cincinnya di situ. Seperti pada pola gelombang stasioner, ujung bebas bisa dilihat ini ada cincinnya sehingga dia bisa bergerak naik turun bebas. Lain halnya dengan gelombang stasioner dengan ujung terikat, ini ujung diikat sehingga dia tidak bisa bergerak naik turun. Nah, pada gelombang stasioner dengan ujung terikat itu ada istilah simpul dan perut seperti ini, ya, ada simpul dan perut. Nah, persamaan simpangan gelombang stasioner dengan ujung terikat itu adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Nah, untuk menghitung amplitude gelombang stasioner dengan ujung terikat bisa digunakan rumus A. A sama dengan 2A sin KX. Sedangkan letak perut dan dari ujung terikat ini kebalikan dari letak simpul dari ujung bebas, yaitu X sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Sama, N itu nanti kalau perut kelima berarti N-nya 4, perut ke-7 N-nya 6, perut ke-8 N-nya 7 dan seterusnya. Lambdanya panjang gelombang. Letak simpul dari ujung terikat itu digunakan rumus X sama dengan N kali setengah lambda. Jadi kalau ada simpul ke-4 berarti N-nya 3, simpul ke-5 N-nya 4 dan seterusnya. Contoh, gelombang stasioner merambat dengan persamaan simpangan Y sama dengan 8 sin 6πx cos 4πt. Tentukan A letak perut kedua dari ujung pantul, B letak simpul kelima dari ujung pantul. Nah, dari persamaan kita tulis persamaan gelombangnya dulu, Y itu sama dengan 8 sin 6πx cos 4πt. Y-nya tuh dari persamaan umum gelombang stasioner dengan ujung terikat, bentuk simpangannya adalah Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Dengan mensubstitusi K-nya 2pi per lambda, kita ingin menghitung letak perut kedua dari ujung pantul, berarti kita cari dulu panjang gelombangnya terlebih dahulu. Dari rumus K itu sama dengan 2pi per lambda, Anda dapatkan K-nya itu kan dari sini 6pi ya, K itu adalah 6pi, ditulis 6pi sama dengan 2pi per lambda, maka akan didapatkan lambdanya 2pi dibagi 6pi, hasilnya sepertiga meter. Berarti kalau ditanya perut kedua itu N-nya adalah 1. Dengan mensubstitusi 2 dikali N tambah 1 kali 1/4 lambda, rumus untuk perut pada gelombang stasioner dengan ujung terikat. N yang dimasukkan 1, 2 dikali 1 tambah 1 dikali 1/4 dan 1/3, nanti akan didapatkan nilainya adalah 1/4 meter. Simpul kelima itu berarti N-nya 4. Dengan mensubstitusi N-nya 4, kita dapatkan X sama dengan N kali setengah kali lambda. N-nya 4 dikali setengah dikali 1/3 akan didapatkan 2/3 meter seperti itu. Cepat lambat gelombang transversal. Ada seorang ilmuwan yang bernama Melde, dia meneliti hubungan cepat lambat gelombang dengan dengan tegangan tali, dengan panjang tali dan juga masanya. Hasil yang didapat dari penelitian dia mengatakan bahwa cepat lambat gelombang itu sebanding dengan akar tegangan tali, sebanding dengan panjang talinya, dan berbalik dengan akar massa dari tali tersebut. Nah, dari situ dia membuat suatu persamaan yang kita kenal sebagai persamaan Melde untuk menghitung cepat lambat gelombang transversal pada dawai atau senar, yaitu rumusnya V sama dengan akar F per mu, ini banyak ada mu, F ini adalah tegangan atau dengan dawai atau gayanya, mu itu adalah massa per satuan panjang. Kalau mu-nya belum ada, dihitung pakai rumus mu sama dengan massa dibagi dengan panjang dawainya, M per L ya, M-nya itu massa dawai, L-nya panjang dawainya. Atau bisa juga sama dengan akar F kali L per M, F-nya tegangan dawai, L-nya panjang dawai, M-nya massa dawai. Atau bisa juga akar F per rho A, rho-nya adalah massa jenis dawai, A-nya luas penampang dawai. Nah, alat yang digunakan oleh Melde seperti ini digambarkan di slide ya. Ini adalah sonometer, alat untuk pada percobaan Melde untuk menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang transversal pada dawai. Ada vibratornya di sini, ada tegangannya, ada katrol, dan juga senarnya seperti ini. Contoh, sebuah gelombang berjalan dengan persamaan simpangan Y sama dengan 5 sin 10 pt min 4 px dengan Y dan X dalam cm dan T dalam sekon, merambat pada sudut ras tali yang panjangnya 100 cm. Jika massa tali 800 gram, tentukan gaya tegangan tali. Langkah pertama, kita tulis dulu persamaannya, yang simpangannya ya. Y sama dengan 5 sin 10 pt min 4 px. Ini adalah persamaan gelombang berjalan dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan di minggu kemarin ya. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Berarti kan amplitudonya 5, omeganya 10 pi, K-nya adalah 4 pi. Nah, kita hitung dulu cepat rambat gelombangnya. V sama dengan omega per K, pakai rumus minggu kemarin. Omeganya adalah 10 pi dibagi dengan 4 pi ya. Omeganya 10 pi, K-nya 4 pi. Kita bagi, itu 2,5 cm per sekon atau 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Nah, dari rumus Melde, V itu adalah akar FL per M. V-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan akar F kali L, panjang senarnya tadi adalah 1 meter dibagi dengan 0,8 ya. Jadi panjang senar 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, ini ada akar, supaya akarnya hilang kita kuadratkan. Sehingga kalau dikuadratkan 2,5 dikuadratkan 6,25 dikali 10 pangkat min 4 ya, sama dengan F per 0,8. Kalau kita kaliin 6,25 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,8, hasilnya F sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, itu cara menghitung tegangan pada dawai ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.